kembali lagi di channel Toro Sport. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips menjadi playmaker atau pemain depan yang handal dalam permainan bulu tangkis, khususnya di sektor ganda. Sebelumnya, apa sih tugas playmaker atau pemain depan dalam bulu tangkis? Yang pertama yaitu mengontrol jalannya sebuah permainan ya, sesuai dengan strategi yang diterapkan oleh pasangan itu sendiri. Nah, jadi tugasnya yaitu memancing bola agar lawan kita selalu mengangkat bola ke arah kita ya, untuk memudahkan pemain belakang kita melakukan serangan, melakukan smash untuk menjebol pertahanan lawan. Jadi itu salah satunya. Untuk tipsnya, langsung saja kita lihat ulasan berikut. Ya, untuk tips yang pertama yaitu fokus dan konsentrasi tinggi. Sebagai pemain bulu tangkis, sudah seharusnya kita memiliki fokus dan konsentrasi tinggi. Khususnya untuk pemain depan harus mempunyai tatapan mata yang tajam untuk bisa selalu mengikuti arah bola yang dikembalikan oleh lawan. Sehingga kita dengan cepat bisa menyegat bola dan tidak membiarkan kita tertekan oleh lawan. Sebaliknya, kita bisa lebih mengontrol dan menguasai jalannya permainan. Kemudian tips berikutnya adalah ketenangan. Untuk bisa menguasai permainan, ketenangan sangatlah penting, terutama untuk pemain depan saat beradu netting. Untuk melakukan netting yang tipis, kita harus tenang, tidak usah terburu-buru. Jika tidak memungkinkan kita untuk melakukan net kill, lebih baik kita lakukan flashing saja, lakukan netting yang tipis agar lawan kesulitan membalikan netting kembali. Kemudian mengangkat bola sehingga pemain belakang kita mudah melakukan serangan dan tekanan untuk menjebol pertahanan lawan. Ya, kemudian tips yang ketiga adalah berani melakukan tekanan. Ya, sebagai playmaker, kita sebisa mungkin untuk tidak mengangkat bola supaya tidak mudah diserang oleh lawan. Sebaliknya, kita harus bisa memberi pancingan agar lawan selalu mengangkat bola ke arah kita. Caranya yaitu dengan lebih berani menekan lawan terlebih dulu. Kalian bisa menekan dengan drive ke arah badan atau ke arah tengah di antara pemain atau ke sudut-sudut yang menyulitkan untuk diambil oleh lawan. Jangan lupa setiap kita melakukan pukulan di depan net, raket kita harus selalu kembali ke atas. Ini memudahkan kita untuk menyambar bola dengan cepat untuk mematikan lawan. Nah, ini adalah poin pentingnya. Jadi setelah melakukan pukulan di depan net, raket harus kembali lagi ke atas. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Kevin di video ini. Dan tips yang keempat adalah posisi yang tepat. Posisi yang tepat untuk pemain depan saat melakukan serangan adalah di belakang service line. Kemudian mengikuti pergerakan pemain belakang kita. Jika pemain belakang bergerak ke kiri, pemain depan juga harus mengikuti ke kiri. Sebaliknya juga kalau bergerak ke kanan. Hal ini memudahkan kita menebak arah bola dan lebih leluasa saat menyambar bola kembalian yang tanggung. Karena jika posisi kita terlalu ke depan, pasti kita kesulitan saat menyambar bola karena pandangan kita lebih minim terhalang oleh net. Kenapa harus mengikuti pemain belakang? Karena biasanya kebanyakan pemain jika mengembalikan smash yang kuat cenderung lurus. Jadi kita mudah untuk menyambarnya karena kita posisi sudah siap dan menyambar bola kembalian lawan dengan mudah. Nah, seperti yang dicontohkan oleh pasangan Kevin dan Marcus. Jadi saat melakukan smash dari kanan, pemain depan juga ikut bergerak ke kanan. Kemudian saat melakukan smash dari sebelah kiri, pemain di depan juga ikut bergerak ke kiri.
Nah, untuk tips yang terakhir adalah pola serangan yang variatif. Pola serangan dalam sebuah permainan sebaiknya tidak monoton atau begitu-begitu saja. Karena jika kita bermain monoton, sudah pasti mudah sekali pola permainan kita ditebak oleh lawan. Oleh karena itu kita diharuskan untuk bermain lebih variatif, tidak melulu melakukan serangan, sekali-kali bisa melakukan drop shot. Serangan pun bisa divariasikan ke arah kanan, kiri, ataupun ke tengah pemain. Bahkan juga bisa melakukan serangan ke arah badan. Nah, itu bisa sangat mengejutkan pemain lawan. Ya, demikian beberapa tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jika teman-teman ada yang mau menambahkan, silahkan